Ketika presiden tidak punya kepentingan dalam politik elektoral, dia tidak berhak untuk melakukan intervensi atau cawe-cawe. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh pilihan. Kami sebenarnya mau mengkoreksi pendapat dari Pak Presiden. Pak Presiden waktu itu menyitir gitu ya salah satu pasal yang ada di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017. Kami melihat sebenarnya penerjemahan secara letterlek gitu ya, bahwa presiden boleh berkampanye itu dalam konteks presiden yang maju lagi atau presiden incumbent. Ketika presiden tidak punya kepentingan dalam politik elektoral, dia tidak berhak untuk melakukan intervensi atau cawe-cawe karena yang bersangkutan tidak punya kepentingan dalam proses elektoral. Nah, hari ini yang terjadi adalah Pak Presiden Jokowi terang-terangan menyampaikan dalam publik dan memberikan pernyataan yang menurut kami itu misleading gitu ya, karena bukan dalam konteks presiden yang tidak bisa berkompetisi lagi, bisa berkampanye gitu ya. Artinya Pak Jokowi karena memang tidak maju lagi sebagai capres, dia tidak bisa menggunakan pasal tersebut. Karena pasal tersebut sesuai dengan definisi dan juga penerjemahan aslinya adalah itu hanya bisa diberlakukan oleh presiden incumbent yang maju lagi dalam proses elektoral selanjutnya. Tapi kalaupun misalnya diajukan ke PT UN atau ke jalur hukum, sebenarnya yang dituntut apakah pemilunya diulang atau apa secara realistis apa sih? Yang pertama tentu kebijakan, Pak. Kalau kita berbicara soal PMH penguasa atau perbuatan melawan hukum penguasa dalam jalur koridor Pengadilan Tata Usaha Negara, kami menghendaki adanya perubahan kebijakan. Bagaimana kemudian siklus pemilu yang penuh kecurangan di 2024 ini bisa dilakukan upaya evaluasi. Ya, artinya apakah kemudian nanti sedang kami kaji juga, apakah kami juga meminta dalam tuntutan kami adalah pemilu diulang, tapi yang jelas secara jangka panjang hal ini perlu dibenahi. Instrumen-instrumen hukum yang kemudian menenggarai dan juga menyebabkan distorsi atau bencana pemilu itu harus dievaluasi, harus diubah ya, dan harus ditambahkan apabila tidak ada aturan-aturan soal poin-poin misalnya keterlibatan menteri, keterlibatan segala macam gitu ya. Yang kedua, kami juga meminta bagaimana infrastruktur pemilu ini juga disiapkan dengan sangat matang. Kami benar-benar memperhatikan bagaimana hari ini KPU dengan instrumen seperti Sirekap, lalu ada sistem soal pemantauan dana kampanye partai politik, itu tidak berjalan maksimal. Itu tidak menjadi salah satu sarana untuk publik bisa tahu informasi berkaitan dengan jalannya penyelenggaraan pemilu. Nah, untuk itu sebenarnya gugatan hukum ini bermuara terhadap perubahan kebijakan. Kami merasa gugatan-gugatan hukum itu harus ditempuh untuk melakukan perubahan kebijakan dengan cara-cara litigasi atau melalui proses hukum.